termasuk buku-buku yang ditulis oleh para senior, itu juga menjadi konsen kita untuk dibedah di Historia HMI. Itu yang pertama. Yang kemudian juga kita menelusuri artikel-artikel yang ditulis oleh senior-senior, baik yang ada di media cetak ataupun yang di media online. Nah, kita akan melacak tulisan-tulisan para senior tersebut yang kemungkinan nantinya juga akan berbentuk buku ya. Nah, tugas kita itu adalah menghimpun arsip, dokumen, buku, clippingan koran yang berbicara soal HMI. Tujuannya untuk menjaga dan merawat ingatan. Nah, target kita memang setiap kader ataupun setiap alumni yang memiliki karya, kami akan dan siap untuk membedahnya di forum Historia HMI. Karena memang konsentrasi kita juga di dunia literasi ya. Maka ini adalah kesempatan pertama di bulan suci Ramadan membedah karya dari Bang Mi'raj Dodi Kurniawan. Untuk mempersingkat waktu, karena Bang Dodi sudah ada di ruangan ini, ada di forum, maka waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bang Mi'raj Dodi Kurniawan. Terima kasih. Sekian Bang. Monggo Bang. Ya, terima kasih Pak Sopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi tapi sebenarnya Pak Sopa ini lulusan. Gimana Bang? Lulusan S2 Bang, filsafat Bang. lulusan sejarah bukan Pak? S2 filsafat Bang. Pemikiran Islam Bang. Oke. Siap. Ya, jadi sebenarnya saya melihat ini ada keseriusan dari Pak Sopa dan kawan-kawan untuk mendokumentasikan, menyebarluaskan sejarah ini sebenarnya melalui ini. Dan kemudian tentang buku ini, saya juga bahagia sekali ya dengan respon Pak Sopa ini. Saya ajukan untuk membedah buku ini dan beliau langsung menyanggupi. Dan semoga kita berharap nih dua pembedah ini yang juga senior HMI ini berkenan untuk masuk ke forum membedah buku. Baik, hadirin, buku ini memang diangkat dari karya tulis ilmiah saya di perguruan tinggi, dan itu sekitar tahun 2006 ya, berarti sudah 14 tahun yang lalu. Waktu itu saya tahun 2020 mencoba memperbaikinya, dan saya kira ini perlu saya kira masih relevan dan penting untuk dipublikasikan. Jadi bukan hanya karya saya yang harus disimpan di perguruan tinggi, gitu ya. Saya kira ini juga harus disebarluaskan, dan terutama saya berminat termotivasi untuk menyebarluaskan gagasan selain juga berdagang. Jadi buku ini membahas tentang sejarah intelektual Paulo Freire. Jadi Paulo Freire ini sebagai salah satu ikon pendidikan alternatif kritis di samping Ivan Illich dan lain sebagainya, tentang pendidikan alternatif kritis. Nah, Freire ini lahir di Brazil tahun 1921 dan wafat tahun 1967. Nah, dia di tahun 1921, kemudian pada tahun 1929 terjadi Malaysia, yaitu Great Depression, yaitu krisis ekonomi hebat dalam tataran global yang dimulai dari Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Dan krisis ekonomi ini secara praktis akan berakibat buruk kepada negara-negara yang tergantung kepada negara-negara adidaya
Amerika Serikat itu. Tetapi dalam hal kemakmuran tidak selalu begitu. Misalnya Amerika makmur, bisa jadi negara-negara yang tergantung kepadanya tidak ikut makmur. Nah, Brazil itu salah satunya. Brazil ini yang tergantung kepada Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat tahun 1921 mengalami, tahun 1929 mengalami depresi besar secara ekonomi, maka Brazil pun ikut terkena dampak negatifnya, sehingga Brazil menjadi negara miskin. Nah, Freire ini juga ikut miskin. Waktu itu dia masih kanak-kanak ya. Umur berapa kalau 21 berarti dia umur 8 tahun. Tapi yang paling signifikan itu kalau nggak salah waktu dia umur 11 tahun, balik tahun 1932 ya. Nah, dia akhirnya jatuh miskin, ayahnya meninggal, dia dikeluarkan dari sekolah karena tidak bisa membayar biaya sekolah. Tapi telah ada kondisi ekonomi keluarganya membaik dan akhirnya singkat cerita dia bisa kuliah dan lulus sebagai sarjana hukum dari Universitas Leipzig di Brasil. Nah, yang menarik pada zaman kuliah ini sebenarnya seperti halnya di kalangan kaum pemuda pemikir ya. Dia juga mengalami pergolakan intelektual. Secara agama dia ini Katolik, tetapi dia akhirnya menjadi kurang soleh ya dalam hal ini dalam beragama Katolik karena terjadi pergolakan intelektual antara kritik Marxisme atas agama dengan respon agama itu sendiri. Jadi kan waktu itu terjadi kritik bahwa agama itu sebagai candu. Nah, sebagai seorang Katolik, Freire ini juga angka membenarkan. Nah, tapi dia bergaul membaca karya-karya kaum pemikir teologi kebebasan. Teologi kebebasan ini berkembang di Amerika Latin, ya di negeri di kawasannya Freire juga. Jadi semacam teologi yang mencoba menitik beratkan, menitik tekan pada perubahan sosial. Jadi agama bukan ritual. Nah, maksudnya Katolik itu bukan hanya ritual, tapi Katolik harus menjadi elan vital atau motivasi ajaran yang gerakan perubahan sosial, kurang seperti itu. Nah, akhirnya dari situ Freire pun setelah kecenderung kafir dalam tanda petik, akhirnya kembali lagi pada Katolik dan dia bergabung dengan komunitas gereja Katolik. Nah, dari sana, dari sebagai sarjana hukum, akhirnya dia beralih perhatian ya karena dia cenderung kurang moncer dalam sarjana hukuman. Nah, dia menikahi seorang perempuan, yaitu istrinya itu, yang seorang kepala sekolah. Nah, dari sana dia mulai tertarik membaca karya-karya kayak isu pendidikan, termasuk berkiprah dalam bidang pendidikan. Nah, dia mulai tertarik pada bidang-bidang perubahan masyarakat, pendidikan mutakhir, perubahan masyarakat nasional seperti itu. Nah, dari sana dia pun mengalihkan perhatiannya dari studi hukum itu ke studi pendidikan. Dia mulai berkiprah di bidang pengembangan masyarakat marginal, termasuk termasuk pemberantasan buta huruf. Nah, yang menarik dia itu mengelaborasi sebuah konsep pemberantasan buta huruf dan itu berhasil. Nah, yang paling menarik ternyata pemberantasan buta huruf atau model pemberantasan buta huruf, pendidikan buta huruf pendidikan yang dijalankan itu bukan satu-satunya cara ya, atau bukan tujuan akhir, melainkan itu dia gunakan sebagai cara untuk mengubah kesadaran atau memperbaiki keadaan masyarakat marginal itu. Nah, nanti kita akan berbicara bahwa ada 3 tahapan kesadaran. Assalamualaikum, Melod, saya minta waktu 15 menitan ya, atau 20 menitan dulu ya. Saya baik kan? Lanjut Pak ya. Ya. Jadi ada 3 kesadaran yang dikemukakan oleh Paulo Freire ini, dan kesadaran yang ketiga ini yang dia tuju dengan pendidikannya. Yang pertama, kesadaran mistis. Kesadaran mistis.
yang meyakini bahwa segala sesuatu itu tergantung dari kekuatan adikodrati. Jadi manusia itu tidak memiliki daya, tidak memiliki ikhtiar. Segala sesuatunya tergantung kepada kekuatan adikodrati di manusia. Itu kesadaran mistik. Yang kedua, kesadaran naif, bahwa realitas yang terjadi itu apapun, mau adil tidak adil, itu karena masalah pribadi saja. Jadi individu-individu lah yang bermasalah, nggak ada hubungannya dengan masalah sistem. Nah, yang ketiga menurut Pauper ini adalah kesadaran kritis. Nah, pendidikan yang dia lakukan melalui metode pendidikan mereka itu melalui coding dan decoding akan mencoba mengubah masyarakat dari kesadaran kritis dan kesadaran naifistik dan kesadaran naif ke kesadaran kritis, yaitu kesadaran bahwa realitas itu pada itu tergantung pada manusia sebagai subjek. Jadi para subjek inilah yang bisa mengetahui dan merekayasa keadaan. Kalau seperti itu, termasuk sistem atau hukum. Baik, nah, jadi intinya saya dari pengalaman pendidikan Pauper ini, dia memandang bahwa pendidikan bukan objek, bukan output, melainkan pendidikan itu adalah subjek sekaligus produsen realitas. Jadi kalau terjadi penindasan dalam realitas, bukan penindasan itu yang akhirnya berefek pada pendidikan, bukan, melainkan penindasan itu terjadi karena diproduksi di lingkungan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi dia mengajarkan sebuah konsep pendidikan bahwa pendidikan harus manusiawi, harus menegaskan setiap dalam praktik diri itu sendiri. Nah, menurut dia pendidikan itu bukan hubungan guru yang sebab tahu dan sebab tidak tahu. Kalau di anak-anak di pedagogi bisa ya, tapi di andragogi pendidikan orang dewasa di perguruan tinggi misalnya, menurut Pauper nggak bisa seperti itu, nggak bisa pendidikan itu dilakukan guru diposisikan sebagai sebab tahu, murid sebab tidak tahu, bukan, melainkan pendidikan andragogi di orang dewasa harus memposisikan masing-masing pelaku pendidikan sebagai subjek yang mencoba mengetahui kondisi realitas, menangani realitas dan memperbaiki realitas. Kalau terjadi ketimpangan sosial, rasio gini yang terlalu tinggi, apalagi kemiskinan, pembunuhan dan sebagainya, itu harus ditangani oleh para peserta pendidikan yang sama-sama sebagai subjek. Saya kira demikian dulu Pak Sopo ya. Suaranya tadi apa? Ya. Suara apa tadi? Kameranya dimatikan aja Bang. Biar suaranya. Kamera. Iya. Karena suara apa tadi itu sudah dengar. Atau mungkin sinyalnya ya Bang ya. Suaranya juga nggak jelas. Atau sinyalnya kali ya. Nah, ini udah kenceng lagi. Tadi kecil suaranya, sekarang kenceng lagi. Oh iya, siap Bang. Sudah terdengar Bang, lancar Bang. Lancar Bang. Ya. Oke. Terima kasih Bang pemaparannya tadi Bang. Ya. Sama-sama. Iya Bang, terima kasih. Di kesempatan sore hari ini dua narasumber yang lainnya juga sudah masuk di dalam forum kita sore hari ini ya, yakni Bang Amih Al-Humami dan juga Bang Cecep Dermawan ya. Kalau Pak Amih kita sudah ketahui bersama beliau saat ini beraktivitas di PPN Bappenas ya. Dan barusan tadi beliau sudah masuk di dalam forum ini. Kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari Pak
Amih Al-Humami ya, terkait dengan buku yang ditulis oleh Bang Mi'raj Dodi Kurniawan ini. Kepada Pak Amih, waktu dan tempat. Pak Cecep aja dulu, enggak apa-apa. Oh, Pak Cecep. Ya, Pak Cecep. Silakan, Pak Cecep. Pak Cecep tadi sudah ada di forum. Pak Cecep. Oh, keluar lagi dia, Pak Cecep berarti. Cepuan ya. Pak Cecep belum pada masuk, Pak. Tadi sudah masuk, mungkin lagi keluar lagi dia, beliau. Ya, Pak. Silakan Pak Amih terlebih dahulu, Pak. Oke, baik. Kalau gitu sambil menunggu Pak Cecep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore dan salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera juga. Tadi saya mengikuti dan menyimak presentasi dan saya kira refleksi dari pengarang buku Paulo Freire ini, kawan kita, Mi'raj Kurniawan. Saya kira hal-hal yang sangat esensial itu dengan sangat baik sudah disajikan tadi oleh pengarang, penulis buku ini. Jadi kalau kita membaca karya kesarjanaan, karya intelektual, buku kah, ya terutama buku mungkin ya, yang lahir dari pemikiran reflektif seorang sarjana, seorang intelektual, itu memang harus diletakkan dalam dua konteks ya. Jadi konteks perkembangan pemikiran atau konteks sosioekonomi politik ya, yang melingkupi di mana buku itu dilahirkan itu. Dan konteks yang kedua itu adalah dari sisi suasana kebatinan atau hal-hal yang personal preferences maksud saya. Suasana kebatinan itu personal preferences atau individual preferences yang itu kemudian membentuk atau mengembangkan atau menjadi landasan bagi berkembangnya suatu pemikiran reflektif yang diwujudkan dalam bentuk buku atau karya kesarjanaan itu. Dan tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh kawan kita Mi'raj itu, bahwa seperti itulah kira-kira yang melatar belakangi mengapa karya ini dari sisi substansi buku ini itu sesungguhnya adalah boleh disebut sebagai salah satu karya yang ya kita setiap karya masterpiece itu, karya magnum opus. Jadi karya magnum opus itu bukan semata-mata kita lihat dari sisi tebal atau tipisnya sebuah buku. Kalau kita mengukur itu, pendidikan bagi kaum tertindas karya Freire itu sesungguhnya tipis saja. Jadi tidak terlalu tebal. Tapi sesungguhnya pesan apa yang ingin disampaikan di dalam buku itu dan seberapa kuat pengaruhnya dan seberapa luas juga resonansi yang dimunculkan akibat terbitnya buku tersebut itu. Jadi kalau ukurannya itu sekedar soal jumlah halaman, itu tentu sangat tipis buat karya besar. Tapi bahwa pemikiran betul sangat kuat, sangat mendalam dan punya resonansi sosial politik yang sangat luar biasa, kuat itu, maka disitulah sesungguhnya letak kekuatan buku pedagogi bagi kaum tertindas karya Freire itu. Dan yang sangat luar biasa juga adalah bahwa buku itu pengaruhnya itu tidak hanya dalam konteks domestik. Buku itu bahkan melintasi negara, melintasi benua, dan menjadi rujukan bagi gerakan-gerakan sosial yang
punya atau yang punya ini punya kepentingan atau ya yang punya kepentingan untuk menjadikan sesuatu itu sebagai landasan teoritis, landasan intelektual, landasan ilmiah bagi sebuah gerakan sosial kritis itu. Dan mereka menemukan bukan hanya di Brasil tapi juga di negara-negara lain pada buku yang dilahirkan oleh Paulo Freire itu. Jadi buku itu sesungguhnya memberi inspirasi bagi siapa saja yang berada pada jalur gerakan agak sedikit revolusioner dalam pengertian gerakan itu dilakukan untuk mengubah, untuk mendorong proses transformasi sosial politik secara sangat mendasar. Dan itu sesungguhnya pesan kunci di dalam buku karya Paulo Freire itu. Tentang pemikiran Paulo Freire maksud saya. Jadi yang kemudian ditulis ulang, dibaca, diinterpretasi secara baik oleh Mi'raj Kurniawan itu. Nah, yang ingin dituliskan oleh Freire itu, pesan universal yang ingin disampaikan itu adalah bahwa pendidikan itu sesungguhnya adalah, maka Paulo Freire disebut sebagai pelopor bagi critical pedagogy pada generasi awal. Dan critical pedagogy Paulo Freire ini tentu saja karena betul sangat fundamental, sangat kritikal, sangat radikal itu tentu merujuk pada pemikirannya, ya, orientasinya itu sangat Marxian itu. Jadi kiri dalam pengertian membongkar struktur sosial politik yang dianggap membelenggu, dan itulah yang ciri khas bagi critical pedagogy itu. Dan pendidikan yang nafasnya itu adalah critical pedagogy itu memaknai bahwa pendidikan bukan semata-mata sebagai pemenuhan hak setiap orang, setiap penduduk untuk memperoleh layanan pendidikan, tapi juga menjadikan pendidikan itu sebagai kekuatan liberasi, kekuatan pembebasan atas struktur sosial yang dianggap membelenggu atau menghambat atau juga bahkan dalam batas tertentu itu menindas. Karena itu frasa atau istilah digunakan oleh Paulo Freire itu adalah betul-betul istilah yang orientasinya itu orientasi mendorong kekuatan pembebasan. Jadi oppression gitu. Istilah yang dipilih itu. Jadi diksi yang digunakan itu betul-betul adalah diksi sebagai bentuk perlawanan bukan saja atas kemapanan, tapi juga ada struktur sosial yang menindas. Nah, medium yang digunakan itu adalah melalui pendidikan. Jadi pendidikan juga dipandang sebagai medium untuk membangkitkan atau menumbuhkan kesadaran kelas. Ya persis seperti mazhab Marxian yang mengatakan bahwa kalau mendorong transformasi, mendorong perubahan, itu adalah harus dimulai dari seseorang itu punya keinsafan akan di mana posisi yang bersangkutan itu. Dan yang khas pada Marxis itu kan pendekatannya adalah melalui pendekatan konfliktual. Dan melalui konfliktual itulah kemudian proses perubahan itu bisa dilangsungkan, bisa digerakkan. Nah, pada Paulo Freire bahwa pendidikan dalam makna liberasi itulah yang sesungguhnya sangat penting, karena kalau pendidikan sekedar untuk supaya anak itu punya pengetahuan, supaya anak itu punya keterampilan, itu pada akhirnya akan bersifat sangat mekanistik. Jadi dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan, yang kemudian nanti ujungnya adalah dengan pengetahuan dan keterampilan itu akan masuk pada pasar kerja saja menjadi profesional itu. Tapi pada Paulo Freire itu harus melampaui dari sekedar penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga adalah seseorang yang memperoleh pendidikan yang baik itu juga adalah sekaligus, dan sekali lagi itu konteks sosial ekonomi politik ketika itu di Brazil itu betul-betul tidak memberi latar yang sangat kuat mengapa kemudian pendidikan bagi kaum tertindas itu dipilih sebagai judul dan kemudian sekaligus
menjadi melatar belakangi lahirnya atas buku itu. Dan karena itu maka Paulo Freire sekaligus juga menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan critical pedagogy sampai dengan di tahun-tahun berikutnya, bahkan di masa kontemporer seperti sekarang ini. Jadi yang sangat harus dicermati secara sangat baik adalah bahwa pendidikan itu pada akhirnya memang dimaksudkan untuk pertama creating good society, itu ujungnya itu. Nah, good society itu hanya bisa lahir, hanya bisa tercipta jika prasyarat dasarnya itu terpenuhi, yaitu good citizens, warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik menciptakan masyarakat yang baik, tapi struktur dan tatanan masyarakat yang baik itu bukan saja semata-mata soal bahwa hukum harus ditegakkan, ketertiban sosial, keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat itu terjaga, tapi juga harus ada elemen atau komponen dari setiap masyarakat itu yang betul-betul menginsafi, menyadari bahwa jika ada atau jika menemukan penyimpangan, penyelewengan di dalam struktur sosial politik itu, maka dia bisa langsung melakukan protes sosial. Bukan saja kritik sosial, tapi juga protes sosial. Yang itu yang kemudian mendorong bagi supaya kemapanan, keteraturan sistem sosial bermasyarakat itu betul-betul akan menjelma menjadi masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik lahir dari warga negara yang baik yang punya kesadaran akan pentingnya sebuah tatanan kehidupan yang betul-betul didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan pemihakan pada orang-orang yang tertindas itu. Karena dengan struktur sosial yang timpang, struktur sosial yang tidak mendukung bagi struktur sosial yang timpang, yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan itu berarti tidak merefleksikan satu keinginan bersama untuk membangun keteraturan hidup bermasyarakat tadi itu, dan keteraturan hidup bermasyarakat itu kan cerminan dari masyarakat yang baik. Nah, itulah sesungguhnya esensi yang ingin ditampilkan oleh Paulo Freire melalui buku itu. Yang penting digarisbawahi di dalam pemikiran Paulo Freire itu juga adalah bahwa, dan saya kira ini kemudian ada tafsir modern yang kalau kita bisa menggunakan rujukan silang, bahwa pendidikan itu selain sebagai instrumen untuk mendorong proses mobilitas sosial atau mobilitas vertikal. Jadi kalau kita mengatakan, bahkan juga ini ada kutipan yang sangat masyhur yang selalu dirujuk oleh orang itu kan, bahwa pendidikan itu adalah medium yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Dan mengatasi kemiskinan itu kira-kira ilustrasinya bahwa semakin orang memperoleh pendidikan tinggi dan dalam membentuk atau masyarakat yang semakin terdidik, maka peluang-peluang atau pilihan-pilihan untuk mendapatkan pekerjaan yang nanti akan terkonversi dengan kesejahteraan melalui upah yang baik itu tersedia dan terbuka lebar. Tapi itu harus dengan syarat bahwa kebijakan publik itu juga betul-betul menimbang dengan sangat seksama tentang bahwa pendidikan itu harus bisa diakses oleh orang-orang yang kebetulan tadi mengalami marginalisasi itu atau mengalami ketidakadilan itu, atau karena satu dan lain hal sistem sosial itu tidak memungkinkan bagi kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok tertinggal itu mendapatkan akses pendidikan. Dan dalam pengertian itulah maka pendidikan tidak bisa diklaim atau akan kemudian berubah yang semula diyakini sebagai instrumen bagi mobilitas sosial, mobilitas vertikal untuk mengurangi kesenjangan atau menghilangkan ketimpangan. Pendidikan justru ini alih-alih melanggengkan struktur sosial yang timpang, mempertajam ketimpangan. Pesan inilah yang secara sangat spesifik itu ditulis oleh Anthony Giddens misalnya di Constitution of Society. Itu mengatakan, dan pendidikan yang semula memang dimaksudkan untuk tadi instrumen mobilitas vertikal, jika
kebijakan publiknya itu tidak memihak pada kepentingan orang-orang yang terpinggirkan, kelompok-kelompok marginal, maka pendidikan justru menjadi instrumen bagi melanggengkan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Karena itulah maka konteks pemikiran Paulo Freire ini betul-betul relevan, tadi pemaknaan pendidikan sebagai liberasi itu. Mungkin itu bagian percikan-percikan pemikiran yang saya bisa sampaikan untuk merespon tadi Mi'raj dan juga sekaligus menimbang buku yang dia tulis itu. Dan ini adalah sumbangan yang penting juga bagi siapa saja yang ingin mendalami lebih jauh tentang pemikiran Paulo Freire ini. Dan sekali lagi bahwa sumbangan terpenting Paulo Freire itu adalah pada semakin menguatnya madhab baru critical pedagogy yang merujuk pada pemikiran teoritis Marxian gitu. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat sore untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amih atas pemaparannya. Luar biasa Pak. Pemaparan yang menarik, yang mengupas tidak hanya isi buku yang ditulis oleh Bang Mi'raj ya, tapi juga sekilas membuka gagasan dan percikan-percikan pemikiran dari Paulo Freire ya. Nah, di sini di forum ini Pak Cecep belum juga masuk, Bang. Mungkin ada beberapa senior ya yang ada di forum ini yang bisa memberikan sedikit pandangan juga terkait buku yang ditulis oleh Bang Mi'raj Dodi Kurniawan ini, termasuk juga Bang Aris Arif Mundayat ya. Kita berharap betul Bang Aris Arif juga bersedia untuk sedikit mengupas buku yang ditulis oleh Bang Mi'raj Dodi Kurniawan ini. Silakan Bang Aris, karena Pak Cecep belum juga masuk ke forum ini. Silakan Pak Bang Aris, Bang Arif. Iya, halo. Siap Bang. Sorry. Ini apa? Saya akan memberikan sedikit pandangan ya, yang terkait dengan buku Bang Cecep ini tentang pemikiran Paulo Freire ya. Jadi tadi beberapa poin penting sudah disampaikan mengenai pemikiran kritis, pemikiran naif, pemikiran mistikal, yang kemudian pemikiran mistikal itu diubah dan naif diubah menjadi pemikiran kritis dengan gagasan Paulo Freire dengan prinsip pedagogi of the oppressed itu. Nah, di dalam perkembangan kekinian sebenarnya prinsip-prinsip pedagogi itu juga semakin ditinggalkan karena pedagogi memang lebih diberikan kepada kalangan anak-anak. Nah, pada masa kolonial memang warga terjajah itu diperlakukan seperti peda, seperti anak-anak gitu ya. Jadi dia diberikan pendidikan yang sifatnya pedagogis. Nah, padahal di dalam konteks sekarang ini pendidikan yang untuk orang dewasa tentu saja tidak lagi berbasis pada pedagogi, tetapi lebih berbasis pada andragogi. Dan kemudian juga berkembang dengan pendidikan yang hetagogi, yaitu pendidikan yang sifatnya mandiri di situ. Nah, kalaupun kita kaitkan dengan konteks kekinian dengan belajar merdeka, nah belajar merdeka dari Ala Nadim ini arahnya sebenarnya lebih ke heutagogi di situ. Jadi mandiri di dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian mereka aktif mengerjakan sesuatu, posisi guru ataupun dosen, dia menjadi semacam konsultan untuk pilihan-pilihan dari ilmu pengetahuan yang ingin dikembangkan oleh mahasiswa ataupun siswa. Nah, pendidikan pedagogi ini lebih diarahkan kepada anak sekolah dasar, tetapi sekarang pendidikan andragogi itu sudah mulai dikenalkan di SMP, mulai kelas 3 di situ. Kemudian SMA sudah sepenuhnya andragogi dan mahasiswa adalah heutagogi. Itu yang dalam perkembangan kekinian.
Nah, di dalam konteks tadi kebijakan belajar merdeka, kalau kita tarik ke belakang secara historis, kita sebenarnya sudah pernah mengenal apa yang dikenalkan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, tapi dia tidak menggunakan istilah belajar merdeka, tapi merdeka belajar. Di dalam pengertian kita mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis di mana secara pemikiran itu merdeka dari logik kolonial di situ. Jadi itu perbedaan antara merdeka belajar dengan belajar merdeka. Kalau belajar merdeka ala tadi siapa? Ki Hajar Dewantoro itu adalah belajar untuk keluar dari logik dominasi pemikiran Barat, termasuk logik Eurosentrik ataupun logik orientalis begitu. Nah, ini saya kira yang belum banyak disentuh, bahkan tidak disentuh juga oleh Paulo Freire begitu. Yang kalau kita kaitkan misalnya dengan konsep yang berbasis hak asasi, heutagogi dan andragogi itu lebih diletakkan pada pendidikan yang berbasis hak di situ, hak asasi dari individu-individu yang ingin memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ini saya kira yang belum disinggung juga oleh Paulo Freire. Tentu saja buku tersebut. Begitu saya tambahan saya itu aja, Bang. Terima kasih atas kesempatannya. Siap. Terima kasih Mas Haris atas sedikit tanggapan ya terhadap pemikiran pendidikan dari Paulo Freire ya. Sama-sama. Selanjutnya Bang Miraj mungkin ingin menyampaikan Bang sesuatu terkait buku yang ditulis Abang ini. Karena tadi memang terdengar sangat putus-putus Bang. Bang Miraj. Silakan Bang. Halo? Iya Bang, terdengar Bang. Silakan Bang. Dengar ya? Iya Bang. Ya. Ya saya sangat bangga dan ternyata ada senior kita yaitu Kang Amih dan Mas Arif yang berkenan untuk ya mencoba membaca kemudian menimbang buku saya yang sebenarnya ya tidak seberapa ya, yang namanya juga diangkat dari karya ilmiah waktu strata 1. Nah, yang sebenarnya intinya sudah disampaikan tadi dari dua senior saya itu tentang inti dari gagasan Paulo Freire ini, termasuk beberapa yang kurangnya yang bisa dilengkapi. Nah, saya itu ketika menyusun buku ini termasuk waktu mempertanggungjawabkan diharapkan ada yang mengharapkan bahwa coba dikontekstualisasikan di Indonesia. Nah, ini menurut saya sangat berat ya, karena selain harus memahami konsepsi pemikiran Paulo Freire, juga harus memahami konteks Indonesia. Juga yang ketiga ini harus mengadaptasinya. Gitu. Nah, oleh karena itu di buku ini saya bilang ini aja lah selintas saja. Maka dalam kontekstualisasi Indonesia itu saya paparkan itu di buku ini yang terakhir itu beberapa masalah yang menurut saya bisa ditangani dengan pendidikan Paulo Freire atau kesadaran kritis ini. Oke, saya kayak itu ya soal kontekstualisasi di Indonesia. Dan pada akhirnya saya sepakat tadi dengan Kang Ami bahwa dan Kak Mas Arif juga bahwa memang masyarakat itu harus ada kalangan yang terdidik dan kritis, termasuk gerakan protes harus diakomodir. Nah, tapi tentang konflik, kalau Marxisme itu kan basis pemikirannya cenderung bersetuju pada kontradiksi ya, ada bahwa perubahan itu terjadi, perubahan apapun yang material ya ataupun kehidupan manusia terjadi karena konflik, karena ada terjadi kontradiksi. Nah, kalau tadi justru ini juga perlu didiskusikan lebih lanjut, tapi ini kontekstual dari konflik dari Marxisme, dan itu tergantung konteksnya, bisa tepat bisa tidak. Tapi kalau perubahan saya kira tidak melulu dengan teori konflik, bahwa sesuatu bergerak, bahkan segala manusia bergerak bukan hanya konflik, bukan karena konflik saja, atau
karena ada kontradiksi, bukan karena kontradiksi, karena bisa jadi juga ada karena ada saling pengertian, kemudian kolaborasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik gitu, bukan karena konflik. Misalnya kalau di Marsian itu di Marsis itu ada kaum proletar, kaum berjuang yang selalu konflik. Saya kira tidak selalu konflik karena di sama ada apa namanya zakat di pasar terusnya. Saya tidak berapa itu. Jadi tidak terlalu konflik. Tapi kalau misalnya memakai menggunakan perspektif masa memang terlalu dengan konflik. Saya kira itu dulu ya. Saya mau menambahkan sedikit saja kalau sambil ini, Mas Sofa, sambil menunggu respon dari kawan-kawan yang lain. Jadi betapa bahwa Paulo Freire yang dituangkan di dalam buku ini itu secara sangat jelas ya memberi inspirasi pada gerakan-gerakan sosial kritis di banyak negara gitu. Dan kalau untuk pertama ketika buku ini lahir juga bersamaan dengan ketika dalam dekade-dekade itu ya 60-an 70-an itu sampai dengan mungkin agak lama ya apa teori ketergantungan itu kan mungkin bagi para aktivis yang mungkin apa lahirnya pada tahun-tahun 60-an 70-an itu masih mengikuti betapa bahwa teori dependensia itu sangat dominan sampai di akhir dekade 80-an kan. Dan itu bersamaan juga dengan munculnya pemikiran-pemikiran kritis yang orientasinya Marsian itu, yang salah satunya juga terrefleksi dalam gagasan pendidikan bagi kaum tertindas karya Paulo Freire itu. Dan di kalangan para aktivis sosial untuk konteks Indonesia sendiri itu betul-betul menjadi rujukan dan sekali lagi memilih jalan dalam konteks jalan di ini di terutama mereka yang bergiat itu di kalangan LSM non government society organization itu yang mengambil bidang untuk pendidikan masyarakat atau advokasi sosial. Pelopor-pelopor dari gerakan sosial kritis yang basisnya itu adalah pemikiran ya kiri dalam pengertian ini ya bukan dalam pengertian dia kiri itu agak interpretatif secara teknis akademis itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa mereka yang dalam posisi pemikiran kiri itu lebih ke orientasi kritis yang rujukannya itu pada Marsian School of Thought itu. Seperti misalnya almarhum ini apa Mansur Fakih misalnya. Aktivis LSM ketika itu yang betul-betul komitmen, dedikasi dan passion-nya itu adalah pada pendidikan masyarakat dan memilih jalan gerakan sosial melalui LSM yang didirikan untuk melakukan pendidikan masyarakat itu dan tadi betul-betul membangunkan apa yang itu sebagai kesadaran sosial, kesadaran publik dalam konteks tadi kalau misalnya suatu sistem, suatu kebijakan publik itu tidak menunjukkan pemihakan, bahkan justru memberi legitimasi bagi ketimpangan, bagi upaya untuk melanggengkan kesenjangan, maka disitulah jalan yang diambil. Dan apa yang dilakukan oleh gerakan pendidikan masyarakat seperti yang ditempuh oleh yaitu saya kira senior kita semua, para aktivis gerakan sosial ketika itu, gerakan mahasiswa, Mansur Fakih itu, itulah yang ditunjukkan. Dan Mansur Fakih juga tentu mengalami proses intelektualisasi pada jalur yang agak pembelaan pada kaum marginal itu juga adalah ketika mengakses ke sumber-sumber intelektual ketika beliau menempuh pendidikan tinggi di Amerika itu. Dan akses pada teori-teori kritis bahkan yang dirujuk itu bukan saja Marxisme tapi juga
madhab Frankfurt itu yang sangat dominan ketika itu, bersamaan dengan masih dominannya teori-teori ketergantungan pada dekade 70-an sampai dengan 80-an. Itulah yang melatar belakangi, dan betul-betul bahwa betapa pemikiran yang cenderung menganut pada Marxian School of Thought itu banyak digemari, banyak digandrungi, adalah lebih karena dominasi atas superioritas orang yang punya akses ke modal, ke penguasaan ekonomi politik, itu dicoba dilawan dari kelompok-kelompok yang mengklaim diri atau merasa bahwa mereka terdalimi oleh struktur sosial ekonomi politik baik di tingkat domestik di negara yang bersangkutan maupun ada pengaruh globalnya. Itu mungkin tambahan sedikit mengapa kemudian critical pedagogy itu sangat mendunia yang dikembangkan oleh Paulo Freire itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ami atas tambahan keterangannya ya. Luar biasa diskusi kita malam sore hari ini, sungguh menggairahkan ya. Dan sore hari ini juga sudah bergabung bersama kita Pak Profesor Cecep Darmawan ya, guru besar dari UPI. Selamat datang Bang. Saya panggil Pak Prof, Bang. Jadi saya masih di kantor, terus internetnya ada masalah tadi. Iya, Pak. Jadi ini kesempatan buat Pak Cecep untuk menyampaikan pemaparannya terkait buku yang ditulis oleh Bang Mi'raj Rudi Kurniawan. Dan Pak Cecep ini juga termasuk salah satu pengantar ahli yang ada di dalam buku ini ya. Selain juga ahli pengantar, saya ahli pengantar sebetulnya. Oh ya, penulis pengantar ahli Bang di sini Bang. Ya, sama Pak Ami juga. Ya. Nah, jadi kepada Pak Cecep, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Moderator, itu tayangan saya bisa oleh siapa ditampilkan? Gimana, Bang? PPT bisa oleh siapa? Bisa, Bang. Bisa ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para sesepuh nih ya, ada Kang Ami. Kang Ami itu senior saya di asrama, senior saya di HMI, senior saya di UPI ya, pokoknya senior lah beliau ya. Yang kami hormati Bung Mi'raj Rudi Kurniawan, kalau ini adik saya di bawah saya ya. Tapi nulis bukunya luar biasa. Ini soalnya nulis jagonya lah Bung Mi'raj ya. Gitu. Jadi saya juga ketularan tukang nulis juga karena Mi'raj juga suka nulis. Nah, moderator yang kami hormati ya Bapak Ibu para mahasiswa dan hadirin yang berbahagia, mohon maaf saya baru bisa gabung. Ya ini ada sedikit saja sih karena namanya juga bedah buku, jadi bedah buku itu membedah gitu ya. Sama juga kalau kita punya kolam, punya balong dibedahkan, nah terus sampai kelihatan gitu ikan-ikannya. Ya ini juga bedah buku seperti apa ya. Coba lihat. Ya, jadi buku yang ditulis oleh Saudara Mi'raj Rudi Kurniawan ini pemikiran pendidikan ya Paulo Freire dan keindonesiaan. Saya pakai istilah keindonesiaan. Jadi bagaimana mengkritisinya ya. Nah, oke lanjut. Nah, prinsip utama buku ini sebetulnya kan ada pemikiran, ada pembaharuan, ada kritisisme. Tadi Kang Ami ya itu banyak mengulas dari sisi filosofis pemikirannya ya. Bagaimana Paulo Freire ini, karena beliau memang dari prodi atau dari jurusan sosiologi dan filsafat ya pendidikan, jadi memang pas. Sayang prodi itu sudah lama tidak dibuka lagi di UPI ya, harusnya dibuka lagi tuh prodi filsafat dan sosiologi pendidikan supaya banyak para pemikir pendidikan, supaya tidak keluar PP yang salah lagi gitu ya. Gitu. Itu harus dikawal orang-orang sosiologi dan filsafat pendidikan. Salah satunya Kang Ami. Tapi Kang Ami kan pas juga sekarang megang di Bappenas ya, salah seorang direktur yang menangani soal pendidikan. Oke, nah sekarang coba kita lihat bagaimana buku Mi'raj ini. Tapi para peserta kalau ingin
gamblang ya baca bukunya ya. Saya hanya melihat beberapa potret-potret aja. Jadi di situ ada tesis, antitesis dan sintesanya seperti apa. Ini buku dialektika pemikirannya. Jadi Saudara Miraj mencoba membaca Paulo Freire ini dan sebuah pemikirannya ya, seperti apa, kemudian antitesisnya dan menjadi sintesa. Oke, lanjut. Apa kelebihan dari buku ini? Ya, kalau kekurangan silakan baca sendiri ya, tapi saya ingin lihat dari sisi kelebihannya. Gitu ya. Kelebihan dari buku ini, jadi buku ini ya cukup ya komprehensif lah. Yang membahas mengenai bagaimana sejarah dan pemikiran, karya tulis, pandangan beberapa peneliti tentang pemikiran Freire dan dasar filosofisnya berkenaan gagasan pendidikan kaum tertindas. Gitu ya. Kaum tertindas itu seperti apa gagasannya? Jadi kalau tadi Kang Ami berpikirnya disebut pemikiran agak kiri gitu ya. Ya saya menyebutnya pemikiran kritis gitu ya. Buku ini pun merupakan bentuk kritisme dan originalitas pemikir penulis yang berupaya memberikan pembaharuan pemikiran pendidikan Paulo Freire dan menggambarkan implikasinya gitu bagi pembaharuan pendidikan di Indonesia. Harusnya seperti apa pendidikan kita? Meski begitu, buku ini pun juga ya selain yang tadi itu jadi bahan diskursus atau khasanah pemikiran dalam perkembangan pemikiran dunia pendidikan di Indonesia. Berkontribusi untuk memperbaiki dimensi struktural maupun kultural. Ya. Kenapa? Karena buku ini pun merupakan pembaharuan pemikiran pendidikan ala Paulo Freire yang terdapat dalam buku ini adalah mampu mendinamisir dialektika pemikiran pendidikan secara berkesinambungan. Sehingga perkembangan pemikirannya pun tidak berhenti sampai di situ. Ya. Dan dalam buku ini saja sebetulnya Anda bisa nanti menggali lebih dalam. Ya. Nah, coba saya ingin gambarkan ada 9 bab atau bagian di dalam buku ini. Ya, sejarah dan pemikiran, mengapa pemikiran Paulo Freire, ya, kemudian Paulo Freire di mata para peneliti, rekam jejak Paulo Freire, 5 jaringan filosofis, jejak karya sang organisir, pendidikan kaum tertindas, pembaharuan pemikiran pendidikan, pendidikannya membebaskan Indonesia. Jadi kalau sekarang ada kampus Merdeka, Merdeka Belajar, bahasa Bung Miraj itu pendidikan yang membebaskan Indonesia. Gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada 9. Nah, bagian 1 ya. Ini ceritanya apa? Teori umum sejarah dan pemikiran tentang ya, berbagai hal ya, hubungan yang erat antara peristiwa sejarah dengan tindakan dan bentuk pemikiran pelaku sejarah. Gitu, itu di bab 1 kata Miraj ya. Kemudian di bab 2 mengapa pendidikan Paulo Freire? Gitu ya. Jadi penulis Miraj memiliki 2 pandangan baik secara subjektif maupun objektif dalam menjawab mengapa pemikiran Paulo Freire. Nah, kata Miraj, ini nanti Miraj kawan-kawan ini yang ada di sini penasaran. Makanya saya tulang-tulangnya nanti atau kulit-kulitnya, daging-dagingnya ada di buku. Jadi kata Miraj itu secara subjektif katanya ketertarikan penulis akan wacana pendidikan alternatif kritis dari Paulo Freire. Kemudian ketertarikan penulis akan figur Paulo Freire yang berasal dari negara dunia ketiga atau Brasil. Di mana semasa kecilnya yang mengalami masa kecil yang sulit dan masa muda yang akrab dengan ketidakadilan. Alasan objektifnya menurut Miraj, pemikiran pendidikan bercorak alternatif kritis Paulo Freire penting dipelajari dan relevan untuk diimplementasikan serta solutif dalam menjawab persoalan zaman. Kemudian biografi Paulo Freire sebagai guru besar sejarah dan filsafat pendidikan. Paulo Freire pun melibatkan diri di kancah aktivisme pergerakan sosial. Ya, Freire pun aktif mempublikasikan ide-idenya secara lisan maupun di dalam forum-forum ilmiah, ya, dalam bentuk tulisan artikel bukunya yang terkenal di berbagai belahan dunia. Itu alasan objektif kata Miraj ya. Bagian ketiga kata Miraj ya. Jadi Miraj itu berhasil merangkum menelaah setidaknya 4 hasil penelitian yang membahas ya tentang Paulo Freire. Ya, misalnya tulisan Dennis Collins menulis Paulo Freire, His Life, Works and Thoughts. Ya. Kemudian ada tulisan William Smith, The Meaning of Conscientization, The Goal of Paulo Freire's Pedagogy. Ketiga, penulis Siti
Multiningsih, ya, Siti Multiningsih, pendidikan alat perlawanan, teori pendidikan radikal Paulo Freire, kemudian Michael Apple, Luis Armando Gendin, dan Alvaro Horeira Hippolyte yang menyusun artikel Paulo Freire 1921-1997. Setidak-tidaknya itu ya. Jadi bagus sekali di bab 3 ini. Bagian 4, rekam jejaknya, itu mengenai sejarah dari mulai nama lengkap, ya, kemudian lahirnya tahun 21 di sebuah kota pelabuhan, ayahnya ada ya Jongchim yang mystical bersama ibunya, ya Edeltraus Neves dan lain-lain. Ini sangat bagus sekali diuraikan di bab 4 ya, sampai bagaimana kuliah di bidang pendidikan di Universitas Recaiv ya pada tahun 59 ketika usia 38 tahun. Dan karena itu kemudian dia sukses mempertahankan disertasinya tentang filsafat pendidikan. Bukan hanya dari Harvard, melainkan Paulo mendapatkan honorary fellows, ya, dosen kehormatan oleh universitas dunia, bahkan menerima penghargaan bergengsi di berbagai universitas di dunia dan berbagai hal ya. Jadi Paulo Freire ini luar biasa, meninggal 2 Mei 97, usia 75 tahun. Oke, bagian 5 jaring filosofis dari mulai personalisme, eksistensialisme, fenomenologi, marxisme, kristianitas. Itu menurut Miraj ya, dalam 5 jaringan filosofisnya. Bab 6, jejak karyanya banyak sekali, yang dari mulai buku-buku, ya, beberapa tulisan juga di Chili, ya, dan lain-lain. Ini di bab 6, khusus mengenai karya-karya Paulo Freire. Bab 7, pendidikan Coupertindas. Nah, bagus nih. Jadi di sini diuraikan di bab 7, bagaimana Freire itu berpandangan bahwa praktek-praktek pendidikan, yaitu proses produksi cara pandang, katanya. Itu cara pandang. Jadi bagaimana Paulo Freire di dalam melihat pemikiran di bab-bab 7 ini ya. Nah, di situ juga Paulo Freire yakin praktek pendidikan mengakibatkan dehumanisasi atau penindasan. Kemudian dia menjelaskan selain di luar dunia pendidikan, dehumanisasi juga terjadi dalam praktek pendidikan. Ya, pendidikan yang mempraktekkan menimbulkan dehumanisasi adalah pendidikan konsep gaya bank. Ya. Itu bagus sekali. Jadi ini realita-realita yang dipotret di bab 7 oleh Saudara Miraj mengenai pendidikan Coupertindas. Bab 8 coba kita lihat pembaharuannya seperti apa. Jadi Freire berpendapat ya pendidikan yang oleh Paulo Freire pandang sebagai kalau diposisikan sebagai cara produksi alias membentuk pandangan yang menciptakan sistem ekonomi, politik, sosial, dan masyarakat adalah satu poin pembaharuan. Selain itu juga dia menunjukkan bahwa dehumanisasi atau penindasan berlangsung dalam dunia pendidikan. Yang tadi ya pendidikan gaya bank. Kemudian menawarkan pendidikan hadap masalah problem posing education, di mana memposisikan manusia sebagai subjek. Paulo Freire juga menunjukkan bahwa pendidikan bukan saja berpotensi menindas manusia dan melanggengkan penindasan karena memposisikan manusia sebagai peserta didik, sebagai objek, tetapi juga memiliki potensi untuk membebaskannya. Jadi pendidikan pun ya membebaskan sekaligus. Bab 9, bagaimana pendidikan yang membebaskan di Indonesia. Ya. Jadi bagus sekali. Ini ada suara dari mana? Ya. Miraj menggambarkan bahwa lantaran memiliki misi humanisasi, maka peserta didiknya mestinya yang mengalami dehumanisasi atau tertindas. Jadi pendidikan humanis, dialog, hadap masalah dan beranjak untuk kesadaran kritis, berpikir sistem, maka lulusan pendidikan diharapkan sanggup berkontribusi dalam memperbaiki keadaan Indonesia. Itu kata Miraj. Ya. Termasuk bagaimana memperbaiki IPM, kemudian memberantas korupsi, menyuburkan etika dalam politik praktis, dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, kalau dibandingkan dengan buku sebenarnya itulah amanat konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, terus jadi pendidikan pun maknanya bukan hanya sekedar pelatihan, bukan sekedar rangka. Pendidikan itu bukan onder deal. Ya.
bukan order, bukan mesin. Itu pendidikan. Oke, lanjut. Oke, di terakhir aja, slide terakhir mana? Slide terakhir. Muhammad Samsu. Nah, ya, udah sekarang di mute. Oke, mana slide saya terakhir? Nah, slide terakhir itu adaptasi pemikiran periode di Indonesia. Ini di kata pengantar saya ya. Jadi Indonesia bisa saja mengambil nilai-nilai positif dari pemikiran Freire, ya, menyerap bagaimana pemikiran Freire ini dilihat dalam konteks keindonesiaan. Gitu. Ya, tapi jangan lupa bahwa karena kita ya terus di akhir aja yang paling akhir, ya kita itu negara yang cukup luas, ya beragam. Terakhir, slide terakhir. Terus ya itu yang adaptasi pemikiran. Satu lagi kelewat. Nah di atas. Nah ini ya. Jadi ini harus perhatikan. Jadi bisa saja pemikiran Freire itu diadopsi menjadi pemikiran kritis di Indonesia dalam bidang pendidikan. Tapi harus disesuaikan dengan aspek filosofis, ideologis, sosiologis, kultural bangsa kita. Ya. Karena pendidikan kita itu berdasarkan 3 hal. Kesatu NKRI, ya, kesatu Pancasila sebagai ideologi negara, kedua Undang-Undang Dasar, gitu ya. Ketiganya nilai-nilai agama dan nilai budaya Indonesia itu tidak boleh dilepaskan ya, dalam pemikiran pendidikan kita. Gitu. Ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan ke moderator. Masih di mute, suaranya nggak kedengaran moderator. Mungkin ada gangguan. Sudah tidak di mute. Terima kasih Bang Cecep ya, atas pemaparannya. Kesempatan kali ini adalah forum untuk bertanya ya, tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya baik kepada penulis, ya ini Bang Mi'raj Judi Kurniawan, ataupun kepada dua narasumber kita di sore hari ini, yakni Pak Amih dan Pak Cecep. Silahkan bagi teman-teman para peserta yang ingin bertanya, mengasih kode bertanya ya, biar kita enak untuk mengaturnya di sini. Silahkan teman-teman bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada penulis dan juga dua narasumber kita di sore hari ini. Di sini juga ada Saifur Rahman ya, dosen dari IAIN Palopo yang berkesempatan untuk hadir di sini. Mungkin Pak Rahman mau menyampaikan tanggapannya terhadap buku ini ya. Silakan Pak Rahman. Ini silakan yang mau memberikan tanggapan terhadap pemaparan dua narasumber tadi serta para penulisnya ya, yakni Bang Mi'raj. Di sini ada Bang Arif sudah. Mas Bayu Bintoro, Malang. Silakan Mas. Mas Bayu.
Atau Mbak Maria Magdalena? Nah, sepertinya teman-teman lagi fokus menunggu adzan maghrib ini. Mungkin alangkah lebih baiknya Bang Mi'raj untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Cecep tadi ya, ataupun juga dari sebelum Pak Cecep, yakni tanggapan dari Pak Amih Al-Humami tadi. Silakan Bang Mi'raj selaku penulis. Ya, terima kasih Pak Mara Pak Sofa. Jelas ya suaranya ya? Iya Bang, lanjut Bang. Ya, oke. Jadi saya tidak akan mengoreksi karena tidak cocok juga untuk dikoreksi. Jadi saya hanya berterima kasih atas paparan dari Kang Amih Al-Humami yang memperkaya pemahaman kita tentang pemikiran Paulo Freire, terutama tentang pendidikan kritis ya, critical pedagogy. Sementara untuk Kang Cecep, saya berterima kasih karena beliau bukan hanya memberi kata pengantar, tetapi juga mencoba mengulas isi buku ini, ya semacam resensi ya. Tadi kita sudah bisa lihat di PowerPoint. Dan sebenarnya dari kalau saya tidak salah menanggapi waktu awal beliau mau memberi kata pengantar itu, beliau mencoba mengkritik kenapa soal gitu ya. Kenapa saya mau membuat buku tentang Paulo Freire gitu. Kemudian ASEAN lagi. Kenapa? Kita kan Indonesia ini punya Ki Hajar Dewantara. Kurang lebih kayak sepertinya beliau seperti itu. Nah, saya kira saya sudah memaparkan bahwa ini ini karya intelektual. Mari kita diskusikan, bisa dibedah, bisa dikritik, bisa diprotes, termasuk ternyata dalam hal tertentu karena dulu sebenarnya kan dulu Ki Hajar Dewantara ya daripada Paulo Freire. Sebenarnya ada beberapa hal yang relevan, yang sinergis gitu, yang sesuai, yang saling menguatkan satu sama lain sebenarnya antara pemikiran pendidikan Paulo Freire dengan Ki Hajar Dewantara misalnya. Nah, yang terakhir itu saya ingin poin yang terakhir yang ditemukan oleh Prof. Cecep Darmawan, bahwa pendidikan kita harus berdasarkan 4 hal ya. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar, yang ketiga itu apa tadi ya? Halo Kak Cewa? Halo? Apakah itu bisa misalnya dengan dibantu oleh sistem sekarang? Halo, nge-lag. Ya, yang pertama itu konfigurasi sistem nasional kita. Jadi pendidikan Indonesia itu harus berdasarkan 4 hal ya, Kang Prof. Cewa? Ya. 1 Pancasila, yang kedua. Ya. 1 Pancasila, 2 konstitusi, 3 agama dan budaya. Oke, ya terima kasih. Jadi yang ke-1 Undang-Undang Pancasila, yang kedua harus berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga harus berdasarkan agama dan nilai-nilai budaya. Nah ini sebenarnya kalau Pancasila sudah kukuh ya, kalau konstitusi, nah ini tampaknya masih bisa diubah, jadi dinamis juga. Nah, agama dan budaya juga sebenarnya. Tapi dari sana saya melihat intinya ada harapan untuk perbaikan Indonesia. Maka dalam kadar tertentu kalau sebisa mungkin tidak konflik, jangan konflik itu untuk menghasilkan sebuah Indonesia yang lebih baik. Kalau masih ada katarik yang terlalu konflik kan. Nah, saya kira gitu ya. Jadi buku ini kalau misalnya Anda lihat ada sebenarnya 6 landasan filosofis. Jadi kalau yang dibuat dalam bentuk karya skripsi tahun 2006 itu belum ada landasan filosofis. Nah, kalau sekarang ditambah dengan beberapa landasan filosofis. Saya bukan hanya landasan filosofis dan pengertian filsafat pemikirannya, tapi juga agama karena Freire ini penganut Katolik. Oke, dan saya kira satu hal lagi yang perlu saya katakan bahwa kenapa
pemikiran Ferry ini berpengaruh, saya kira selain dia bisa mengomunikasikan gagasannya, dia juga gerakannya didukung oleh gereja, ya, gereja Katolik yang jaringannya memang dunia. Saya kira itu yang perlu kita pahami, dan pada akhirnya tentang manfaat gagasannya tetap kita harus dimengerti, disesuaikan dengan kondisi Indonesia, dan kondisi Indonesia harus dipetakan masalahnya dan bagaimana penanganan masalahnya. Nah, jangan sampai ada fenomena di akhir ini, beberapa hal saya lihat ini masalahnya kok solusinya yang lain. Nah, saya kira itu juga perlu didiskusikan ya dalam bukan bedah buku ini, tapi dalam diskusi-diskusi yang lain. Jangan sampai masalahnya solusinya kok yang lain. Nah, yang gitu itu bisa dengan pendidikan kritis bisa didiskusikan, bisa ditangani seperti itu. Jadi semoga dengan demikian yang bisa lebih baik. Jangan sampai ini masalahnya ekonomi kok penyelesaiannya masalah teroris yang miskin misalnya, dia mau menggerakkan teroris karena miskin, jangan sampai dia dicamahi dengan agama, bahwa agama itu begini-begini misalnya, atau harus cinta damai dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita menangani, jangan sampai keliru memetakan masalah, jangan sampai juga keliru menangani permasalahan. Saya kira itu dulu ya dari saya, Pak. Pak. Ya, Bang. Semoga ada dari yang lain. Ada pertanyaan ini, Bang. Yuk. Siap. Terima kasih, Bang. Ini ada pertanyaan, Bang, dari Bang Mas Bayu Bintoro Malang ya. Apakah ada dalam pemikiran Paulo Freire itu yang mengupas pendidikan dalam situasi darurat, Bang? Misal dalam situasi pandemi seperti saat ini, Bang. Apakah Freire itu juga membahas pola pendidikan dalam situasi seperti saat ini yang dihadapi umat manusia saat ini, Bang, di berbagai belahan dunia itu? Itu mungkin pertanyaan dari Mas Bayu Bintoro Malang ya, kepada penulis atau juga kepada dua narasumber lainnya. Silakan, Bang. Kepada Bang Mi'raj. Siapa dulu? Ada pertanyaan itu, Bang. Silakan, Bang. Ya. Saya kira tidak spesifik, setidaknya saya baca ya, belum spesifik ada paparan spesifik dari Paul Freire bahwa dia memaparkan tentang konsep atau model pendidikan kritis ala dia dalam dalam masa darurat, misalnya ketika terjadi pandemi. Saya belum menemukan, atau bahkan saya bisa menyatakan itu ada. Tetapi kalau diadaptasi dalam era darurat seperti terjadinya wabah, sebenarnya bisa dua hal. Satu, pendidikan kritis ala Freire ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui meeting seperti ini juga bisa pakai bersifat biologis. Ini satu hal. Jadi apapun pola pendidikan atau apapun proses untuk penanganan masalah dengan cara dialog, itulah saya kira itulah pendidikan kritis ala Paulo Freire. Jadi polanya dengan coding, menamai, dan coding menafsirkan itu sehingga bisa memetakan permasalahan dan menangani permasalahan. Sedangkan yang kedua, saya kira bukan praktik pendidikan, tetapi pandemi ini menurut pendidikan kritis Paulo Freire bisa menjadi satu tantangan yang bisa dipetakan dan ditangani oleh bersama peserta pendidikan. Kalau misalnya kita sebagai subjek pendidikan, subjek pelajaran, pandemi ini sebagai objek pembelajaran gitu. Maksudnya ini masalah yang harus ditangani dengan penyelesaiannya. Itu saya dengan pengetahuan dan dialog. Saya kira itu ya untuk pendidikan kritis. Jadi misalnya isu-isu seperti bahwa ada ini tentang perang dagang, perang dagang melalui virus, kemudian melalui sekarang itu sudah gerakan vaksin ya, perang dagang vaksin dan sebagainya. Nah, isu-isu semacam itu mestinya kalau melalui pendidikan kritis ya ditangani, dikumpulkan data-datanya, kemudian disaring, benarkah ini bagaimana menyelesaikannya, termasuk
sampai juga menjadi malah menjadi objek atau pasar luar negeri gitu dalam hal apapun ya. Tapi mestinya ya bangsa ini mandiri gitu. Itulah menjadi masyarakat yang kritis, bukan menjadi masyarakat yang masyarakat bisu. Menurut saya. Saya kira itu bisa dikembalikan ke penanya atau penanya lain atau mohon terutama ke narasumber. Terima kasih Pak Sofa moderator. Ada dalam pemikiran Paulo Freire itu yang mengupas pendidikan dalam situasi suaranya nggak jelas, moderator suaranya. Terima kasih Bang. Soalnya kadang mungkin ini Bang ada tambahan mungkin dari Abang ini terkait pertanyaan peserta yang ada di dalam forum ini yang disampaikan lewat chat di dalam kolom chat, yakni tentang pendidikan kaum tertindas dalam pandangannya Paul Freire, ketertindasan dalam model yang bagaimana ini Bang? Sedangkan negara-negara sudah merdeka dan mengutuk seluruh bentuk penindasan. Ini pertanyaan dari Saudara A'la ya. Saudara A'la ini salah seorang aktivis sosial, tinggal di Sumeneb. Jadi berkesempatan untuk hadir di forum ini. Terima kasih A'la atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini bisa diajukan langsung ke Pak Cecep ya, agar bisa menjawab pertanyaan dari Saudara A'la Sumeneb. Bisa diulang apa itunya? Iya Bang. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya itu tentang pendidikan kaum tertindas dalam pandangannya Paulo Freire itu ketertindasan dalam model yang seperti apa Bang? Sementara saat ini negara-negara ini kan sudah dalam kondisi merdeka Bang. Oke, ini kalau saya perhatikan tulisan dari Saudara Miraj dan bahasan dari siapa Pak Amih. Kedengaran ya? Ya. Dari dua pemikiran tadi itu. Freire ini ingin menegaskan bahwa pendidikan selama ini ya sesungguhnya ada tujuan utama itu adalah pembebasan. Gitu ya. Pembebasan dari apa? Dari ketertindasan. Tadi kan dicontohkan ya seperti apa pendidikan di era waktu sekolah ya gitu. Ya, sehingga banyak ketertindasan setidak-tidaknya kreativitas anak itu ya menjadi sulit ketika misalnya memasuki jenjang pendidikan waktu kata pemikirannya Paulo Freire. Jadi Paulo Freire ingin mengajarkan pada kita walaupun pendidikan juga membebaskan, tetapi banyak praktek-praktek pendidikan yang menindas. Ya, gitu. Nah, penindasnya menindas pikiran, tidak merdeka gitu ya. Tidak merdeka pikirannya. Nah, tadi diuraikan juga oleh Miraj ya seperti apa Paulo Freire ini ingin memberikan semacam pembelajaran lah ya bagi kita semua. Walaupun tadi Kang Amin menyebutnya pemikirannya agak kiri, itu maksudnya memang kritis, dan Paulo Freire sangat kritis dari sisi pendidikan. Bahkan tadi diulas di bagian berapa ya soal sejarah beliau, ya sejarah kehidupan beliau di dalam konteks itu. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya pendidikan kata dia itu banyak praktek-prakteknya seperti pendidikan gaya bank, ya. Apa? Dehumanisasi. Ya, misalnya Bang, bagaimana kalau nyimpan uang dapat untungnya kecil.
Tapi kalau minjem uang, nah gitu kan, kalau minjem uang bank untungnya gede. Jadi itu gaya bank ya. Makanya dia sebut harus harus diubah karena manusia peserta didik itu bukan hanya objek, harusnya dia menjadi subjek. Subjek apa? Peserta didik itu harusnya menjadi subjek untuk ya melalui pendidikan dia menjadi subjek. Jadi pendidikan itu satu dalam prakteknya bisa jadi penindasan, tapi pendidikan pun punya misi memerdekakan. Yang saya tangkap sih begitu. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang atas tambahan keterangannya dan jawaban atas pertanyaan dari Saudara A'la Sumeneb. Selanjutnya kepada Pak Ami, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari peserta ya. Pak Ami, apakah masih bersama kami Pak? Kalau yang A'la ini tadi ya, Pak Bung A'la ya. Bang Iya Pak, A'la. Pak A'la Pak. Madura ya. Ini bukan Profesor A'la Rektor UIN Surabaya kan? Bukan ya? Bukan Pak, bukan Pak. Bukan lain ya, A'la yang lain ya. A'la yang lain. Sama-sama A'la dari Sumeneb juga Pak. Oh ya makanya sama Sumeneb. Oke ya, jadi apa saya kira yang diulas oleh Prof. Cecep tadi itu jadi pemahaman tentang apa pembebasan dari ketertindasan itu bukan saja dari struktur yang membelenggu gitu. Dan struktur yang membelenggu itu kan dia bisa melahirkan ketimpangan, bisa melahirkan marginalisasi, bahkan juga bisa melahirkan eksklusi sosial. Nah, kalau kita mengikuti pemikiran-pemikiran kritis di dunia pendidikan itu, bahwa pendidikan memang adalah jalan menuju tadi saya bilang di awal mobilitas sosial, mobilitas vertikal. Tapi jika kebijakan publik terkait pendidikan itu tidak memihak kepada mereka yang selama ini kurang mendapatkan akses ke layanan pendidikan, maka pendidikan sebagai sistem itu justru bisa melanggengkan sistem sosial yang timpang. Dan dalam konteks itulah maka pendidikan kritis dan pendidikan bagi kaum tertindas yang disuarakan oleh Paulo Freire itu adalah untuk membangkitkan kesadaran bagi siapa saja, bagi masyarakat itu untuk melawan segala macam bentuk belenggu dan struktur sosial yang menindas, yang menciptakan ketimpangan itu. Nah, dalam konteks itulah maka apakah ini tantangan bagi Bung Mi'raj ini untuk melakukan kontekstualisasi atas pemikiran Paulo Freire yang ditulis di dekade awal akhir 60-an, awal 50-an, awal 60-an itu untuk di 60-an itu untuk situasi sekarang. Jadi misalnya sekarang kan kita memasuki era baru ya, yang didominasi oleh transformasi digital yang sangat kuat dan akses pada teknologi digital bagi sekelompok orang, sekelompok kelas masyarakat yang katakanlah dia mampu menggunakan instrumen-instrumen teknologi dan menggunakan itu karena latar belakang pendidikan yang baik sebagai kekuatan untuk membangun modal, untuk melakukan akumulasi modal untuk meningkatkan ke akses ekonomi produktif itu. Dan itu kemudian semakin memperlebar, mempertajam kesenjangan di satu sisi, dan proses marginalisasi itu tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Padahal pendidikan kita meyakini sebagai instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan tadi, mata rantai marginalisasi itu, kesenjangan dan ketimpangan. Tapi justru di era baru sekarang ini, coba perhatikan misalnya the crazy yang ASEAN Rich itu loh, kelompok-kelompok muda Asia yang kaya raya dan dia bisa mengakses apa saja itu, dan mereka adalah umumnya juga dari kalangan mereka yang punya pendidikan.
Nah, kalau model yang seperti itu yang mewarnai transformasi sosial ekonomi kita, maka sesungguhnya pemikiran Paulo Freire itu justru menemukan momentum karena di situ gejala marginalisasi, gejala eksklusi sosial itu bahkan menemukan tempat untuk bersemai, untuk tumbuh subur gitu, di dunia yang terbaru sekarang ini itu. Karena ketimpangan akses ke pendidikan, ketimpangan teknologi yang kita sebut sebagai digital gaps, digital divide, teknologi divide, digital gaps itu. Dan itulah yang kemudian menyebabkan mengapa orang mengalami gejala marginalisasi, gejala eksklusi sosial itu makin menguat gitu. Meskipun juga di satu sisi dalam beberapa tahun terakhir lah itu, 5 tahun yang lalu saya kira itu pemikiran tentang pembangunan inklusif, juga pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang menjangkau, yang melampaui semua, yang melingkupi semua. Jadi pendidikan inklusif itu bukan semata-mata soal memfasilitasi layanan pendidikan bagi mereka yang punya kebutuhan khusus dalam pengertian apakah terlampau pintar atau karena status disabilitas yang disandang oleh anak atau setiap penduduk itu. Tapi juga adalah pendidikan inklusif, pendidikan yang tanpa diskriminasi. Itu pembangunan inklusif dan pendidikan inklusif. Tapi di sisi lain justru melahirkan tadi di Crazy Asian Rich tadi itu misalnya kelompok-kelompok orang muda di Asia yang betul-betul tingkat kemakmurannya itu ya disebutnya sebagai karena melampaui dari apa yang kita bayangkan, maka disebut sebagai the crazy gitu, betul-betul gila gitu. Nah itu kan struktur sosial ekonomi itu betul-betul memfasilitasi semakin tajamnya itu ketimpangan itu. Nah mungkin tafsir itu yang perlu dikembangkan dan dipertajam lagi oleh Bung Mi'raj itu. Itu tambahan saya. Terima kasih. Pak Ami atas tambahan keterangannya ya. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum acara ini saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bang Mi'raj Dodi Kurniawan sebagai penulis dari buku ini, dan juga Pak Prof. Cecep Darmawan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Prof. atas kesediaannya di tengah kesibukan Pak Prof. untuk turut bergabung di forum diskusi yang dihelat oleh Historia HMI ini. Ya, saya mohon maaf karena saya berbagi peran di sini. Iya Pak. Tadi sudah saya sampaikan kepada peserta di forum ini. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Amih Al-Humami yang berkenan hadir di forum diskusi Historia HMI ini. Jadi memang Historia HMI ini fokus dan juga konsentrasinya di gerakan-gerakan literasi, Pak. Jadi bagi alumni ataupun kader HMI yang memang sudah menghasilkan karya, kita siap untuk memfasilitasi dibedahnya buku atau karya yang ditulis oleh para senior ataupun kader-kader HMI. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua narasumber dan juga para peserta yang turut hadir dalam forum diskusi kita kali ini. Sebelum acara ini ditutup, saya minta kepada Bang Mi'raj Dodi Kurniawan untuk menyampaikan closing statement-nya ya di forum ini kepada para peserta semuanya yang ada di forum ini. Silakan Bang Mi'raj untuk menyampaikan closing statement-nya. Di-unmute Bang, di-unmute, masih di-unmute sama Abang itu. Ya, silakan Bang. Terima kasih. Ya, yang pertama saya terima kasih kepada Historia HMI, Pak Sopa dan kawan-kawan yang sudah aktif ya. Saya lihat di media sosial eksis ya. Semoga terus berkesinambungan, maju. Kemudian saya juga berterima kasih menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kang Ami, Aku Ami dengan kesibukannya
juga Prof. Cecep Darmawan, juga tadi Pak Mas Hidayat dan kawan-kawan yang hadir. Saya kira yang perlu saya sampaikan, kalau berkenan mohon baca buku ini, kemudian pahami isinya, terutama tentang pendidikan kaum tertindas itu ya, dan beberapa rentetan basis pemikirannya. Dan untuk konteks Indonesia, tetap pada akhirnya kita harus konsen pada 3 hal. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga nilai agama dan budaya. Dan pada akhirnya kalau misalnya relevan, pemikiran pendidikan Paulo Freire ini bisa dimanfaatkan untuk menganalisa sebagai analisis sosial dan menggait ya, mendomani perubahan sosial di Indonesia ke arah yang lebih baik. Yaitu masyarakat terdidik yang terbebas bukan hanya dari nafsu rendah, tetapi juga dari struktur yang menjarakan dari terjadinya mobilitas sosial. Jadi terinspirasi dengan pendidikan Paulo Freire ini, saya harap berbagai hal di Indonesia ini semestinya dikumpulkan datanya dan ditangani secara argumentatif, secara dialogis, baik antara para penyelenggara negara dengan penyelenggara negara lainnya maupun dengan masyarakat umum. Saya kira demikian ya. Semoga berkenan membaca dan mengkritik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bang Mirot. Selanjutnya ya Bang. Terima kasih semuanya. Ya Bang. Terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangan Bang. Ya, sama-sama. Ya Bang. Mari. Selamat berbuka puasa. Kurang beberapa menit lagi. Ya. Terima kasih Bang. Semuanya Mirot. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya Mas. Oke. Siap, beli bukunya tuh, beli bukunya baca. Siap. Oke, saya izin live ya. Saya masih narsum di tempat lain nih. Siap Bang. Sukses selalu Bang. Ya, oke ya. Yuk. Ya, siap.